Matahari baru saja menyapa pagi. Kami sudah pamit ke Bang Misar untuk melanjutkan perjalanan. Tak banyak aktivitas dalam persinggahan kami hari ini. Namun, saat melintasi Bakongan di kejauhan kami menatap dua pulau yang indah. Melihat nelayan membuat kapal dan menangkap kehidupan nelayan yang memarkirkan sampan mereka di tepi pantai. Saat akan kembali dari tempat ini, tanpa sengaja ban mobil kami tersangkut jaring ikan nelayan yang sedang mereka jemur. Waduh, ini bisa menjadi masalah kalau jaring mereka robek. Pelan nih, pelan. Tunggu. Tunggu. Tunggu, Mi, tunggu. Tunggu, sekali lagi. Tunggu, Mi, tunggu. Tunggu, sabar. Sabar, tunggu. Posisi maju, ubah gigi posisi. Lagi, terus. Nah. Terus. Namun syukurlah, ban mobil hanya tersangkut tanpa merusak jaring. Ini tidur samping gitu. Ngapain? Ini insiden lobster bengkak semua. Alergi bro. Di perjalanan berulang kali Fahmi mengajak kami untuk mampir di Tapak Tuan, melihat Tapak Tuan Tapa yang menjadi legenda masyarakat Aceh Selatan. Legenda Tuan Tapa. Legenda Tuan Tapa ini adalah legenda tentang pendiri kota Tapak Tuan. Jadi di sana di tepi laut katanya ada tapak raksasa yang berukuran 6 meter. Kegiatan ini juga untuk memenuhi kebutuhan janji dari rekan kami Fahmi. Iya betul sekali. Nah, Fahmi ini dapat izin untuk mengikuti trip archipelago dari keluarganya karena mau melihat Tapak Tuan Tapa. Jadi kalau nggak ada bukti sejarahnya, dia sampai ke Tapak Tuan Tapa bisa gagal untuk trip berikutnya. Terima kasih. Menaiki anak tangga menuju Tapak Tuan Tapa, kita menyusuri di pinggir bibir tebing yang berhadapan langsung dengan Lautan Hindia. Dari Lautan Hindia ini, kalau lepas kita maka akan sampai ke Madagaskar. Makanya ombaknya besar. Ombaknya besar ini. Coba kita tengok sebentar kalau ombak datang. Ini waduh, dulu ombaknya besar. Karena jembatan penyeberangan orang rusak, untuk menuju ke tempat Tapak Tuan Tapa, terpaksa kami harus melintasi jalan batu karang, diiringi debu ombak yang menghempas karang. Udara cukup cerik saat kami tiba di Tapak Tuan Tapa, tetapi kami puas karena ada rasa bahagia dari wajah Fahmi yang sampai ke tempat ini. Selesai menapaki legenda Tuan Tapa, kami melanjutkan perjalanan menuju Blang Pidi. Di sana sahabat kami Tamrin dan Sopian telah menanti kedatangan kami. Berapa cucu? Aku dan tu aja belum. Aku udah ada cucu. Malam ini kami dijamu makan malam dan menginap di Grand Lauser. Let's go. Hari ini kami bermalas-malasan beristirahat di hotel hingga matahari hampir meninggi, barulah kami melanjutkan perjalanan menuju ke Banda Aceh. Buat apa? Di lintasan ini kami berjalan sedikit hati-hati karena banyak ternak besar yang berkeliaran di sepanjang jalan
yang mungkin saja tiba-tiba dapat menyeberang jalan atau bahkan bermain di tengah jalan. Saat akan memasuki Banda Aceh di Grute, kami berhenti sejenak untuk mencicipi durian lamno yang lezat sambil menatap pemandangan yang indah dari ketinggian. Sedap. Durian mana bang? Lamno. Durian mata biru bang ya. Sama ya. Rasa ada beda-beda sedikit nanti. Ya. Benar rasa. Ini rasa agak Capek bah. Makin manis lihat itu. Setelah menikmati lezatnya durian di puncak Grute, kami melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh. Masjid Baitur Rahman menjadi persinggahan pertama kami di Banda Aceh. Selesai sholat Isya, kami makan malam. Ini namanya sate matang. Sate matang ini salah satu kuliner di Aceh. Makannya pakai kuah tuh. Nah, nih. Jadi makannya pakai kuah, pakai nasi, pakai kuah kacang juga. Sana. Oh dia ini. Tarik kali ya. Udah belanja dulu. Udah, ambil aja belanja. Nggak apa-apa, belanja dulu ya. Aceh zaman prasejarah dan zaman malam ini kami mendirikan camp di antara mobil di Pelabuhan Ulele untuk menyeberang ke Pulau Weh esok pagi. Malam ini kami ngecamp di parkiran pelabuhan untuk menunggu antrian besok pagi nyebrang ke Pulau Weh. Mudah-mudahan kami dapat kapal trip pertama. Walau semalaman kami telah mengantri, namun kami mendapat trip kedua untuk menyeberang karena banyaknya penumpang menuju Pulau Weh. Pukul 10 kami menyeberang. Setelah 2 jam berlayar, kami pun tiba di Pulau Weh.